Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun beberapa hari kita digoncang oleh satu lagi berita yang cukup heboh, yang mana ada karyawan minimarket yang nekat mengakhiri hidup mereka hanya karena telat bayar dan gagal bayar. Kedepannya jangan ada lagi, ya. Makanya supaya tidak ada lagi ke depannya, buat teman-teman semuanya yang sudah berjumpa dengan YouTube Solusi Hutang MB, dibantu juga dengan like dan di-share juga channel ini sebanyak-banyaknya. Karena supportan dan dukungan dari Anda sebenarnya yang mengembangkan channel ini supaya kita membatasi tidak ada nyawa yang hilang secara sia-sia. Oke. Kali ini yang mau kita bahas soal hutang Anda harusnya lunas di semua pinjol legal. Ya, mau itu Akulaku, Kredivo, mau cash, uang Mi, ada Pundi, rupiah cepat, dan lain sebagainya. Ya, kenapa Bang? Nah, itu yang mantap ya. Kemarin kita sempat membahas satu hal tentang ada lembaga independen, yang mana lembaga ini sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pinjaman online yang marak saat ini. Bahkan dia melakukan penyelidikan sampai ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tahu itu apa? Fintech Pendanaan Bersama Indonesia? AFPI. Tahu siapa yang membentuk AFPI? Adalah Otoritas Jasa Keuangan. Terus bagaimana Bang, kok bisa hutang kita lunas di pinjol-pinjol legal itu? Nah, ini mantap pertanyaan Anda kalau Anda sudah mulai menjalankan imajinasi Anda. Tapi ini tidak harus Anda tanyakan apakah ada DC datang ke rumah, telat berapa lama untuk berkunjung, daerah mana saja akan didatangi, apakah kita dipenjara, apakah barang kita diambil. Ini tidak berlaku untuk Anda yang sedang memikirkan itu ya. Kalau Anda sedang memikirkan itu, berarti Anda belum bisa untuk diberikan solusi. Anda harusnya refreshing dulu, cari tempat-tempat di mana Anda bisa melupakan masalah yang ada saat ini. Ya, yang mau kita bahas itu kenapa hutang kita bisa lunas. Kecurangan apa yang sedang dilakukan oleh AFPI dan OJK dan pelaku usaha jasa keuangan sehingga Andalah yang menjadi korban. Tapi kita beri kesempatan untuk yang support. Oke, yang sudah mau mensupport. Ada satu kecurangan yang mana KPPU menemukan hal itu. Kemarin saya sudah senggol sedikit tentang yang saya senggol itu kan adanya aksi dari KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap asosiasi pinjol ini gitu loh. Ya, sehingga dari KPPU itu masuknya ke AFPI. Ya. Saya masih ada ini beritanya. Dari Kompas, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memulai menyelidiki awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerimaan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita ringkas-ringkas nih ya, supaya kita cepat menemukan. Ia menerangkan penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan Satgas Waspada Investasi. Kemarin juga saya menyampaikan kalau bisa KPPU sesenyap mungkin. Senyap. Ya, jangan sampai pergerakannya bisa dibaca karena ini kayak mana ya, saya ngomong pun juga susah. Yang jelas ini Indonesia deh, itu aja lah. Ya kan? Ini Indonesia. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah yang menariknya di awal pergerakan KPPU sudah menemukan satu hal yang agak aneh. Yang mana selama ini katanya ya, katanya sesuai dengan aturan dari POJK nomor 10 juga 2022, yang mana hari itu dipertegas juga oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi di sini agak lucu, agak aneh, agak ganjil ya. Anda boleh lihat sebelah saya. Dari penelitian KPPU menemukan terdapat pengaturan AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen. Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8. Terus yang 0,3 dan 0,4 itu dari mana? Ya, kenapa ini masih ditemukan 0,8? Ya kan? Oke. Per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman, kata dia dalam keterangan resmi Rabu. Goprera menambahkan KPPU menemukan penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar.
telah diikuti oleh semua anggota FPI yang terdaftar. Kalau kemarin 102, sekarang tinggal 101. Ya. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjaman online oleh FPI ini berpotensi, ya, ingat, berpotensi, ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau ada yang bilangin pinjaman online bermanfaat, bermanfaatnya buat siapa? Ya, buat masyarakat. Nggak ada satu masyarakat pun yang menyampaikan, terima kasih pinjaman online, berkat Anda hidup saya baik-baik saja dan hidup saya sudah maju. Ada nggak orang yang menyampaikan seperti itu? Yang ada adalah menyesal saya menggunakan pinjaman online. Kalau saya tahu dari dulu, saya haramkan untuk minjam ini. Itu yang ada. Ya, ulasan-ulasannya Anda boleh lihat di semua Play Store. Ya, sudah ada orang yang bilangin, terima kasih pinjaman online, berkat Anda usaha saya makin maju. Berkat Anda modal yang Anda berikan usaha saya berkembang pesat. Ada? Nggak ada, karena yang bermanfaatnya untuk si pemilik pinjolnya. Ya, di awal covernya seakan-akan pinjol adalah penolong di tengah situasi Anda yang sulit. Begitu Anda sudah meminjam, Andalah yang menolong pengusaha pinjol itu supaya makin kaya. Dengan Anda dibebankanlah bunga 0,8% flat per hari. Ya, kata KPPU ini melanggar. Ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya kan? Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah terjebak di pinjol hari ini, ya sudah, berarti hutang Anda lunas dong. Ya kan? Karena sudah tidak sesuai lagi. Ada permainan yang sengaja disembunyikan, ini meresahkan di tengah masyarakat. Pantas saja masyarakat selama ini dibebankan dengan bunga yang tinggi. Ya, pantas saja selama ini tidak ada yang mampu memberikan solusi, baik AFPI ataupun OJK. Ketika ada orang yang melapor, jawabannya bertele-tele. Jawabannya makin rumit dan diperumit. Ya. Bahkan AFPI, begitu ada orang yang melaporkan, dikirim langsung ke si pinjolnya yang menghubungi orang yang melapor. Ya kan? Pertanyaan saya, maling mana yang mau mengaku kalau seperti itu konsepnya? Ya kan? Contoh, ada pencuri, habis itu dipertemukan dengan orang yang dicuri, yang ada di rumah. Si pencurinya nggak mungkin ngaku, oh iya, saya yang ngambil. Nggak mungkin. Ya, pasti dia bilang enggak. Kecuali si pencurinya didampingi oleh polisi dan ada pejabat-pejabat petinggi yang ditakuti. Itu baru benar. Ya, ini saya perhatikan beberapa kali orang-orang ngirimkan ke saya. Dia ngelapor ke AFPI, AFPI-nya ngirim email, ya, balasan email. Habis itu AFPI kirim laporan ini kepada pinjol bersangkutan. Pinjolnya menghubungi si debitur dengan catatan mau melakukan investigasi. Nyambung nggak dengan konsepnya? Ada nggak yang sudah melapor ke AFPI, habis itu laporan Anda dikirim ke si pinjolnya yang menghubungi Anda? Ada? Nanti si pinjolnya cukup ngomong bahwa nomor yang Anda laporkan tidak terdaftar di sistem kami. Itu bukan nomor kami dan itu real penipu. Kan gampang banget. Ya. Emang logika penyelidikan kasus seperti itu? Kalau memang seperti itu, tidak ada orang jahat di Indonesia ini. Semuanya lolos hukum semuanya. Ya, harusnya kan dilakukan penyelidikan. Begitu ada laporan dari AFPI, AFPI bertindak dampingi ini si debitur. Tanya lebih jelas, bagaimana itu? Kok bisa? Bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Nanti sudah jelas, sudah dikumpulkan bukti, baru dipanggil pihak pinjolnya, dihadapkan, disaksikan oleh AFPI atau lembaga-lembaga terkait. Sah. Bagus kalau kayak gitu. Ini enggak. Jadi mereka menampung pengaduan seakan-akan tidak serius dalam hal itu. Iya kan? Tapi saya cocok. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, Anda yang galbay di pinjol legal, yang ditekankan bunga tinggi, 0,8%, kita nggak tahu nih dendanya entah berapa ya. Ini kan bunga aja yang dibahas. Soal denda, biaya admin, biaya layanan, biaya asuransi, bahkan AFPI mengkonfirmasi begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, gila gitu. Iya kan? Kan suka-suka mereka gitu loh. Ya, begitu sudah terdesak, semua biaya dikeluarkan, biaya admin lah, biaya inilah, biaya itulah, biaya asuransi lah. Gila, pinjam 1 juta masa biaya semuanya harus di-cover 400.000, 350.000. Ya, giliran suruh bayar berapa? 1.400.000.
masih dibilang wajar. Ya, makanya Anda itu semuanya jadi tumbal, oke? KPPU menilai penentuan suku bunga di pinjaman online AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, KPU menjadikan temuan ini tindak lanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif. Penyelidikan dilakukan guna memperjelas identitas terlapor, pasar bersangkutan, dugaan dan undang-undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti maupun kesimpulan perlu atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Saya rasa KPPU harus perlu itu memang, tapi jangan sampai diredam. Ya, karena kebanyakan kasus kayak gitu. Awalnya mencuat, melebar, booming di mana-mana, habis itu mengecil. Ya, ada satu kasus yang hampir hilang hari ini. Ya, yang bersangkutan sudah mati, tapi kasusnya sudah mulai mereda. Tapi saya nggak akan biarkan itu mereda dulu. Saya akan angkat lagi temanya nanti. Ya, tapi ini dulu yang mau saya bahas. Ya kan? Jadi penemuan awal pergerakan KPPU ini sudah membuahkan hasil. Dia menemukan ada bunga flat 0,8 yang tidak sesuai sama sekali. Ya, bayangin. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya. Bahkan kemarin juga saya sempat bacakan beritanya. AFPI juga menyampaikan untuk kita melakukan monitoring terhadap pinjol-pinjol yang di bawah naungan kita. Itu kita coba pura-pura menjadi si peminjam, katanya. Jadi kalau memang dia pura-pura menjadi si peminjam, mungkin nggak ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bunga besar. Ya, kalau itu sudah mencari pembenaran aja kalau menurut saya ya. Nanti saya munculkan aja deh di sini itu yang dia bilangin, iya pura-pura jadi si peminjam. Ya, masuk akal nggak sama Anda? Kalau dia pura-pura jadi si peminjam tapi dia tidak menemukan apa-apa, nggak masuk di akal. Ini suara sudah terlalu banyak yang menyampaikan bahwa pinjol tidak sehat, tidak baik. Ya, habis itu AFPI mengkonfirmasi dia melakukan monitoring dengan pura-pura menjadi peminjam tapi tidak menemukan apa-apa. Wih, nggak ada cerita itu kayak gitu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, itu kalau Anda sudah ditekankan oleh pinjol-pinjol legal dengan bunga yang besar, ya sudah, hutang Anda sudah lunas, hutang Anda sudah selesai, itu auto lunas semuanya, udah. Ya, karena memang kan sudah disampaikan tidak sesuai lagi. Ya, ada di monopoli gitu loh. Makanya Anda yang jadi tumbalnya. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Berapa yang Anda pinjam dan berapa yang harus dibalikkan sebelum Anda telat bayar. Ya, kalau sudah telat bayar berarti Anda kan sudah dibebankan dengan denda. Sebelum telat bayar berapa yang Anda pinjam, berapa yang Anda balikkan. Yang Anda pinjam ini berapa yang Anda terima. Ya, misalnya Anda pinjam 1 juta, yang Anda terima berapa? Itulah pokok yang sebenarnya. Ya, bukan pokok yang mereka tuliskan. Ya, itu buat teman-teman semuanya, isi dalam kolom komentar. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.